Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin memaparkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu materi IPA kelas 7 bab 2 ya di semester 1 ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi masih klasifikasi makhluk hidup tapi bagian 2, yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup sendiri dan seterusnya. Mari kita mulai ya. Klasifikasi makhluk hidup ya. Oleh saya Siti Umi Fitriah SPD MSI ya. Nah, seperti yang saya uraikan tadi, kemarin kita sudah mempelajari ini ya. Nah, sekarang kita mengenal apa toh itu klasifikasi. Nah, kita mulai ya. Klasifikasi itu adalah ini pengertiannya sendiri ya. Pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki oleh kelompok tersebut ya. Nanti lebih jauh akan kita pahami ya. Kemudian apa tujuan dari adanya klasifikasi? Lah, tujuannya adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Contoh, ciri manusia. Manusia cirinya apa? Salah satunya adalah berambut, punya kelenjar mamai atau kelenjar susu, dan seterusnya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Oh, ini berambut masuk dalam satu kelompok mamalia. Oh, ini berjalannya dengan merayap melata masuk ke dalam kelompok reptil dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup ya. Oh, manusia dengan kera bentuknya kok mirip ya. Nah, bedanya sedikit sekali. Oh, berarti hubungannya sangat dekat. Hubungan kekerabatannya sangat dekat ya. Terus mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Perjalanan dari masa evolusi dulu, bentuknya oh manusia itu dulu bentuknya tidak bisa berdiri tegak seperti sekarang, bentuknya bungkuk dan sebagainya, sampai terdapat manusia yang modern sekarang ini yaitu dengan berdiri secara tegak dan sebagainya ya. Itu. Sekarang, apa toh manfaat klasifikasi itu? Manfaatnya adalah yang pertama, mempermudah dalam mempelajari organisme yang beragam ya. Iya, karena apa? Makhluk hidup di dunia ini kan banyak sekali ya. Kalau kita tidak spesifikkan tersendiri, sangat luas sekali, kita mempelajarinya pasti akan mengalami kesusahan. Kemudian selanjutnya adalah untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain ya. Kemudian yang menjadi dasar klasifikasi itu apa? Yang pertama, berdasarkan persamaan ya. Cirinya kok sama-sama dijadikan satu kelompok ya. Kemudian selain persamaan juga ada perbedaan. Oh manusia dengan itu ya, dengan cacing. Oh, bedanya sangat jauh. Nah, berarti masukkan dalam dua kelompok yang berbeda seperti itu. Kemudian berdasarkan manfaat, oh jahe dengan kunir sama-sama bisa digunakan untuk obat, masukkan ke dalam empon-empon dan sebagainya ya. Tuh. Kemudian berdasarkan ciri morfologi itu bentuk luar, anatomi itu bentuk organ dalam ya. Berdasarkan ciri morfologi, oh bentuk luarnya seperti ini sama, bentuk dalamnya seperti ini ya, sama. Oh, sama-sama jantungnya itu beruang 4, dikelompokkan di dalam satu kelompok seperti itu. Kemudian berdasarkan ciri biokimia, kalau ini harus itu minta bantuan misalkan DNA ya, tes DNA sehingga mengetahui biokimianya itu terdiri dari apa saja. Dan berdasarkan genetik
ya, sifat-sifat keturunan. Biasanya kalau satu keturunan itu mempunyai gen yang sama, DNA yang sama, itu menunjukkan mempunyai genetik yang sama atau satu keturunan. Kemudian macam klasifikasi sendiri ada berapa? Nah, ternyata macam klasifikasi ada 3: alami, buatan, dan filogenik. Mari kita bahas satu persatu. Klasifikasi sistem alami, yang namanya sih alami ya, pasti secara alam ya. Dan ini sederhana sekali, seperti apa yang kita lihat ya. Makhluk hidup itu ini dibagi tumbuhan, hewan. Kenapa yang tumbuhan itu yang seperti apa? Herba ya, yang tidak berkayu. Ada lagi yang berkayu, biasa disebut pohon. Ada yang setengah berkayu, setengah tidak, atau semak-semak, dan seperti itu ya. Kemudian hewan juga sama ya, dikelompokkan secara sederhana. Alam itu sederhana sekali ya. Kemudian nih, sistem alami sendiri artinya apa? Takson atau tingkatan yang terbentuk merupakan anggota-anggota yang sewajarnya diklasifikasikan dalam satu kelompok seperti yang dikehendaki oleh alam, terutama berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Dilihat dari bentuk luarnya saja sudah bisa dijadikan satu. Oh ini tumbuhan yang ukurannya kecil, tidak punya kayu, biasanya untuk sayur lah, dimasukkan ke dalam herba, dan biasanya untuk sayur, mayur, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, sistem buatan ya. Ini dikemukakan oleh orang Swedia yang bernama Carl von Linné ya, atau Carolus Linnaeus ya. Ini bapak klasifikasi. Sistem klasifikasinya apa? Yang disebut dengan binomial nomenklatur. Menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 kata saja ya. Nah, sistem artifisial ini apa? Pengelompokan berdasarkan tujuan praktis, misalnya tumbuhan, obat-obatan, dan sebagainya. Jadi ada memudahkan kita berdasarkan kelompok atau cirinya ya. Kemudian ini klasifikasi sistem filogenik, atau ini ya, garis keturunan, bertolak dari teori evolusi Darwin ya. Muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogenik, yaitu klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan atau hubungan kekerabatan. Nah, sistem filogenis ini yaitu pengelompokan berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan dan urutan perkembangan makhluk hidup menurut sejarah filogenetiknya. Muncul setelah perkembangan teori evolusi ya. Barangkali kita masih ingat dulu teori Darwin tentang manusia bagaimana? Manusia berasal dari kera. Tapi banyak ahli yang juga membantahnya ya. Kita sebagai penikmat dari ilmu pengetahuan ya, kita tinggal mengikuti saja ya. Kemudian ini masih klasifikasi berdasarkan nomenklatur binomial ya. Dikenalkan oleh tadi ya, Carolus Linnaeus. Sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur. Kemudian menetapkan nama jenis makhluk hidup spesies dengan 2 kata ya. Ini Oryza sativa, Panthera tigris ya, 2 kata kan. Nah, kata pertama itu menunjukkan genus, jadi Oryza Panthera ini genus. Kemudian kata kedua menunjukkan apa? Epithekon specificum atau penunjuk spesies. Dari 2 kata, satunya genus, satunya penunjuk spesies ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nih, pengertian binomial nomenklatur sendiri apa? Setiap makhluk hidup mempunyai nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata. Kata pertama itu nama genus, dimulai dengan huruf besar. Ya, ini dimulai dengan huruf besar. Kata kedua penunjuk jenis menggunakan huruf kecil. Ini huruf kecil. Nama genus dan penunjuk jenis harus digarisbawahi atau dicetak miring. Kalau diketik dicetak miring, kalau ditulis tangan harus diberi garis bawah. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke perkembangan klasifikasi ya. Banyak sekali seiring dengan berjalannya waktu, banyak
para ahli yang mengklasifikasikan makhluk hidup itu dari 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, sampai yang paling sempurna adalah 6 kingdom. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke klasifikasi 2 kingdom. Pencetusnya adalah Aristoteles. Dibagi menjadi 2, yaitu hanya kingdom tumbuhan atau plantae dan kingdom hewan ya, atau animalia ya. Ini ciri tumbuhan apa? Dia hanya berklorofil, berdinding sel, mampu berfotosintesis. Sedang animalia tidak seperti tumbuhan tadi, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, bergeraknya juga bebas. Ini klasifikasi 2 kingdom. Ya. Kita masuk ke 3 kingdom, dikemukakan oleh Ernst Haeckel ya. 3 kingdom ini meliputi protista, kemudian plantae dan animalia ya. Ketambahan protista ini apa? Protista itu adalah uniseluler atau multiseluler atau eukariot, bersel satu, tidak mempunyai membran inti. Sedangkan tumbuhan autotrof, eukariot dan multiseluler, banyak sel ya. Hewan pun juga sama, tetapi kalau hewan tidak autotrof tapi heterotrof ya. Autotrof itu bisa menyediakan makanannya sendiri, tapi kalau heterotrof itu hanya pemakai saja sebagai konsumen ya. Kemudian sistem 4 kingdom dikemukakan oleh Herbert Copeland ya. Copeland dibagi menjadi 4 kingdom. Ini yang pertama itu Monera, kemudian yang kedua itu protista, yang ketiga itu plantae, yang keempat adalah animalia. Jadi sama ya, semakin seiring perkembangan waktu itu semakin sempurna. Yang tadinya 2 jadi 3 menjadi 4 ya, seperti ini. Ada ketambahan yaitu kingdom Monera. Monera ini adalah cirinya inti tanpa membran inti atau prokariotik ya. Kemudian protista sama dengan yang tadi ya, bersel satu, eukariot ya, bersel banyak. Bersel satu atau bersel banyak eukariotik. Sedangkan yang tumbuhan masih sama ya, bersel banyak, kemudian eukariotik. Hewan pun juga sama, bersel banyak, eukariotik ya. Kita masuk ke 5 kingdom. 5 kingdom pasti terdiri dari ya, kita mulai dari yang pertama pasti Monera, protista. Nah, ada ketambahan 1 kingdom yaitu jamur atau fungi ya, yang kemudian tumbuhan dan juga animalia. Nah, ini 5 kingdom. Kita sempat memakai klasifikasi 5 kingdom ini lama sekali ya, karena memang mendekati sempurna. Kingdom Monera itu terdiri dari ini ya, Archaebacteria dan Eubacteria ya. Kemudian protista, kemudian fungi. Fungi ini jamur, cirinya adalah eukariotik, heterotrof, tidak berklorofil karena putih ya, dinding sel dari kitin ya. Untuk plantae dan animalia sama, plantae tumbuhan, animalia hewan. Kita masuk ini gambarnya ya, Monera, protista, fungi, plantae, animalia. Ini adalah klasifikasi 5 kingdom. Kita masuk ke klasifikasi 6 kingdom ya. Yang pertama yaitu kingdom Eubacteria, cirinya adalah uniseluler, prokariotik, contohnya bakteri. Kemudian kingdom Archaebacteria, uniseluler, prokariotik, mempunyai klorofil A dan pigmen vicocyanin atau hijau kebiruan, tahan terhadap lingkungan ekstrim. Contohnya adalah Cyanobacteria atau ganggang hijau biru ya. Tuh. Sekarang kita masuk ke protista ya. Apa tuh itu protista? Protista yaitu kelompok organisme bukan tumbuhan dan bukan hewan ya. Nah, diantaranya ya, di antara hewan dan tumbuhan. Cirinya adalah bisa uniseluler atau bersel satu, bisa multiseluler atau bersel banyak, eukariotik ya, membran intinya sudah mempunyai ya.
Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara makannya, yaitu protista autotrof ya. Autotrof sendiri artinya adalah bisa menyediakan makanannya sendiri. Kemudian protista heterotrof ya, menelan makanan melewati membran sel atau fagositosis, contohnya protozoa. Kemudian protista yang menelan makanan di luar sel atau ekstraseluler, kemudian menyerap hasilnya yang berupa sari-sari makanan, contohnya adalah jamur lendir atau Fusarium. Nah, ini tadi protista. Langsung kita ke yang nomor 4, yaitu fungi atau jamur. Organisme bersel tunggal atau banyak ya, eukariotik atau tidak berklorofil. Dinding sel tersusun atas zat kitin, bersifat heterotrof dengan cara yaitu ya, berarti jamur ini kenapa heterotrof? Karena dia tidak punya klorofil ya, bersifat saprofit, pengurai sampah organik. Kemudian ada juga yang bersifat parasit. Ingat jamur atau panu itu contoh dari jamur yang parasit. Dan ada juga yang bersimbiosis ya, mikoriza ya, simbiosis antara lumut kerak dengan jamur itu dan sebagainya, nanti akan kita bahas tersendiri. Kemudian yang kelima yaitu plantae, organisme multiseluler jelas karena ini tumbuhan ya, berklorofil sehingga bersifat autotrof. Kemudian dinding selnya mengandung selulosa, terbagi menjadi beberapa kelompok. Tumbuhan tidak berpembuluh atau biasa kita masukkan ke dalam lumut atau bryophyta. Kemudian tumbuhan berpembuluh ya, ini dibagi menjadi 2 besar, yaitu tumbuhan tidak berbiji, itu biasa disebut paku-pakuan ya atau talophyta. Kemudian tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Spermatophyta sendiri dibagi 2 besar, yaitu gymnospermae berbiji terbuka dan angiospermae berbiji tertutup. Sedangkan angiospermae yang berbiji tertutup ini masih dibagi 2 lagi, yaitu dikotil dan monokotil. Dikotil berkeping 2 dan monokotil berkeping 1 ya. Seperti itu. Nanti di materi selanjutnya kita akan mempelajari plantae tersendiri atau tumbuhan tersendiri dan juga klasifikasi pada hewan tersendiri. Kemudian yang terakhir, kingdom yang terakhir dari 6 kingdom yang paling sempurna yang kita gunakan saat ini ya dalam klasifikasi, yaitu yang terakhir animalia atau dunia hewan. Organisme bersel banyak heterotrof atau aktif bergerak. Pengelompokan ya hewan itu ada 2 besar, yaitu invertebrata atau avertebrata, di mana apa? Hewan yang tidak bertulang belakang, dibagi menjadi 8 kelompok besar: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan pada Chordata atau vertebrata atau bertulang belakang itu menjadi 5 kelompok ya, seperti yang sudah kita ketahui: ikan, Pisces, Ambibicata, reptil melata, kemudian aves burung, dan mamalia atau berambut. Nah, ini klasifikasi yang paling terbaru, yaitu 6 kingdom ya. Nah, kita masuk ini klasifikasi dalam biologi modern ya. Tahapan klasifikasi sendiri terdiri dari apa? Pencanderaan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian pengelompokan berdasarkan ciri-ciri, dan yang ketiga adalah pemberian nama takson berdasarkan yang dikemukakan oleh siapa? Carolus Linnaeus atau bapak klasifikasi dunia ya. Urutan taksonnya apa? Nih ya, phylum. Phylum itu biasanya untuk hewan, sedangkan divisio itu untuk tumbuhan. Klases atau kelas, ordo bangsa, famili suku, genus itu marga, spesies itu jenis ya. Nah, untuk lebih lengkapnya ini ya, regnum dunia ya. Regnum itu dunia atau bahasa Inggrisnya kingdom. Divisio tadi untuk tumbuhan, divisi ya. Sedangkan untuk hewan itu phylum. Klases itu kelas, ordo itu bangsa, bahasa Inggrisnya order. Family itu suku atau family ya, bahasa Inggrisnya family. Genus marga atau genus. Kemudian spesies ya jenis atau spesies, bahasa Inggrisnya itu ya. Contoh klasifikasi hewan dan tumbuhan. Nah, ini hanya sekedar contoh
Ya. Tumbuhannya adalah sejenis Brassica oleracea dan hewannya adalah Drosophila melanogaster. Ini kalau nggak salah ini lalat buah. Kalau ini kelihatannya kolbis ya. Nih, ya, kerajaannya domain eukarya, sama-sama eukariotik maksudnya. Kingdomnya plantae, tumbuhan. Kalau ini animalia. Phylum itu untuk hewan, ini arthropoda, sedangkan divisi Magnoliophyta. Kelasnya Magnoliopsida ya, berakhiran sida. Kemudian kelas ini adalah insekta atau serangga. Subkelasnya Rosidae, kalau ini Pterygota ya. Kemudian ordona Brassicalis, ini Diptera. Familinya Brassicaceae, Drosophila Pilidae. Kemudian genusnya adalah Brassica, kalau ini Drosophila. Spesiesnya adalah Brassica oleracea, sedangkan ini yang hewan adalah Drosophila melanogaster ya. Kalau kita tulis tangan kita beri garis bawah, kalau diketik pakai komputer kita miringkan. Ini sudah aturan secara internasional. Jadi kita tidak boleh membuat aturan sendiri ya. Nah, ini petunjuk spesiesnya. Kalau ini apa? Oleracea, ini bagian kata yang kedua. Kemudian ini melanogaster, kata yang kedua dari Drosophila melanogaster ya. Nah, untuk mengklasifikasi tumbuhan ada beberapa kriteria ya, antara lain ini. Kita lihat dulu apakah dia bersel satu atau banyak sel, uniseluler atau multiseluler. Kemudian organ berkembang biakannya itu apa, bunga atau apa gitu ya. Habitus tumbuhan waktu hidup, tegak, menjalar atau merambat. Struktur jaringan pengangkutnya bagaimana ya. Tipe stelnya, protostel atau sifonostel. Bentuk dan ukuran daun, menyirip ya, sejajar dan sebagainya. Cara berkembang biaknya seksual, generatif dan aseksualnya. Kemudian biji bunga buahnya bagaimana, apakah tertutup oleh daun buah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Contohnya, organ berkembang biakannya apakah dengan spora atau dengan bunga. Kemudian yang kedua, habitus atau perawakannya tumbuhan waktu hidup, apakah berdiri tegak ataukah menjalar ataukah merambat ya gitu. Kemudian bentuk dan ukuran daun. Kemudian cara berkembang biak. Sedangkan pada hewan juga ada beberapa kriteria yang digunakan oleh para ahli dalam mengklasifikasi, yaitu yang pertama ini bisa saluran pencernaan makanannya, bisa kerangkanya ya, kerangkanya yang luar atau dalam ya, exoskeleton atau endoskeleton. Kemudian anggota geraknya jumlahnya berapa, ada yang berkaki 4, 2 atau tidak punya kaki seperti cacing ya, seperti itu. Nah, itu digunakan untuk kriteria dalam klasifikasi pada hewan. Oh ya, sementara untuk klasifikasi bagian yang kedua sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu khusus klasifikasi yang lebih spesifik ya, khusus klasifikasi hewan atau klasifikasi tumbuhan. Tetapi sebelumnya, karena makhluk hidup itu ada yang berukuran kecil, kita mengikuti yang ada di materi di dalam buku ya. Sebelumnya kita mempelajari dulu alat untuk melihat, yaitu mikroskop. Sampai di sini dulu paparan dari saya tentang materi klasifikasi makhluk hidup bagian 2 ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Jangan lupa ya, mohon bantuannya, jangan lupa like, komen, subscribe ya, agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.